Suatu hari, kamu punya toko kecil yang nyaman di lingkungan yang ramai. Tetangga di seberang jalan juga punya toko, tapi ada keunggulan besar. Mereka bisa mencetak uang sendiri, menentukan nilai tukar, dan mewajibkan semua orang menggunakan mata uang mereka. Kedengarannya enak, bukan? Nah, bayangkan tetangga ini adalah Amerika, dengan dolar sebagai penguasa perdagangan global. Selama puluhan tahun, sistem ini membuat Amerika berada di puncak, dengan dolar digunakan dalam lebih dari 90% transaksi internasional, minyak, teknologi, bahkan biji kopi. Tapi angin mulai berubah. Tetangga sebelah, Cina, mulai gelisah dan tak lagi mau ikut aturan lama. Sikap ini mengguncang Washington, terutama Departemen Keuangan Amerika, yang kini membunyikan alarm soal manipulasi mata uang. Kenapa panik? Mari kita bongkar drama taruhan tinggi ini, di mana emas, kekuasaan, dan kelangsungan ekonomi bertabrakan dalam pertarungan ekonomi global. Dominasi dolar bukan kebetulan. Dolar adalah darah kehidupan perdagangan dunia, standar untuk segala hal, dari kedelai hingga ponsel pintar. Mau beli minyak mentah? Pakai dolar. Impor chip mikro? Dolar lagi. Ini memberi Amerika keunggulan tak tertandingi, memungkinkan mereka meminjam dengan murah, menjatuhkan sanksi pada musuh, dan mengatur pasar hanya dengan kebijakan Federal Reserve. Tapi dunia mulai mempertanyakan sistem ini. Mengapa mata uang satu negara begitu berkuasa? Bagi banyak pihak, ini bukan cuma soal gengsi, tapi soal bertahan hidup secara ekonomi. Masuklah Cina, naga yang mulai terbangun. Beijing diam-diam menulis ulang skenario, beralih dari menimbun dolar ke mengumpulkan emas, aset kuno yang tak bisa dibekukan atau disangsi. Emas kembali jadi primadona, bukan sebagai perhiasan, tapi sebagai perisai geopolitik. Selama 7 bulan, terakhir, aksi beli emas Cina tak kenal henti. Pada Mei saja, mereka mengamankan 60.000 ons, sekitar 3,2 triliun rupiah. Itu angka resmi, tapi bisik-bisik dari pasar emas menunjukkan jumlah sebenarnya bisa lebih besar. Data ekspor dari Inggris, pusat perdagangan emas, mengisyaratkan pembelian Cina jauh melebihi laporan resmi. Seolah-olah mereka menyimpan batangan emas di bawah kasur nasional, jauh dari mata yang usil. Kenapa rahasia-rahasia? Karena emas adalah pelindung dari kekacauan. Berbeda dengan obligasi berdenominasi dolar, yang bisa dibekukan oleh sanksi atau kehilangan nilai karena inflasi, emas nyata, abadi, dan kebal dari tekanan Washington. Bagi Cina, ini cara melindungi diri dari risiko memegang terlalu banyak dolar, risiko seperti sanksi atau perubahan kebijakan Amerika yang bisa menghancurkan cadangan mereka. Sementara itu, Departemen Keuangan Amerika bermain menyerang. Laporan. Mata uang terbaru mereka menuduh beberapa negara, Cina, Jepang, Korea Selatan, Swiss, dan lainnya, memanipulasi mata uang untuk keuntungan dagang. Kriteria manipulasi dari keuangan Amerika ini cukup lentur. Surplus perdagangan dengan Amerika minimal 15 miliar dolar, surplus neraca berjalan lebih dari 3% PDB, atau intervensi falas satu arah yang konsisten, seperti membeli dolar untuk melemahkan mata uang sendiri. Ironisnya, bahkan sekutu seperti Jerman dan Jepang, raksasa ekonomi dengan ekspor mentereng, masuk daftar pengawasan. Seolah-olah Amerika sedang ngambek, menuduh semua orang curang hanya karena mereka unggul dalam perdagangan. Sukses rupanya dianggap mencurigakan. Amerika sendiri tak sepenuhnya bersih. Ketika Federal Reserve mengutak-atik suku bunga, efeknya mengguncang mata uang di seluruh dunia. Saat krisis finansial 2008, pelonggaran kuantitatif Fed alias mencetak uang secara besar-besaran, membanjiri pasar dengan dolar, merontokkan nilai mata uang lain. Tapi keuangan Amerika menuding negara lain soal manipulasi sambil mengabaikan taktik mereka sendiri. Ini seperti panci menuduh ketel hitam. 7 negara di daftar pengawasan Amerika belum tentu memainkan permainan curang. Banyak dari mereka hanya berusaha bertahan dalam sistem di mana dominasi dolar memberi Amerika keuntungan tak adil. Kegilaan Cina membeli emas bukan cuma gaya finansial. Ini adalah sikap menantang tatanan yang berpusat pada dolar. Memegang dolar seperti memeluk bom waktu. Kamu tak tahu kapan Washington akan menjatuhkan sanksi atau membiarkan inflasi menggerus kekayaanmu. Emas sebaliknya adalah benteng. Beijing tak peduli membayar lebih mahal untuk emas fisik, karena keamanan lebih utama daripada biaya. Strategi,
Ini membuat Amerika berkeringat dingin, dan ada alasannya. Jika negara lain mengikuti langkah China, permintaan dolar bisa anjlok. Jika dolar kehilangan status sebagai mata uang cadangan dunia, status adidaya ekonomi Amerika akan terpukul telak. Kemampuan mencetak uang untuk mendanai defisit atau menyelamatkan bank akan lenyap, meninggalkan Amerika rentan seperti belum pernah terjadi dalam 1 abad. Kampanye global keuangan Amerika melawan manipulator mata uang bukan cuma soal keadilan, ini adalah upaya putus asa untuk mempertahankan kekuasaan. Amerika butuh ekspornya bersaing, tapi barang Amerika tetap lebih mahal dibandingkan pesaing dengan mata uang lebih lemah. Tarif era Trump memang memangkut impor, mengecilkan defisit perdagangan Amerika dari 138 miliar menjadi 61 miliar. Kedengarannya bagus, bukan? Tidak juga. Penurunan itu karena impor berkurang, barang konsumsi dan peralatan industri lebih sedikit, bukan karena lonjakan ekspor Amerika. Inflasi dan harga tinggi mencekik permintaan, bukan kehebatan manufaktur. Amerika. Ekspor Amerika hanya naik 3%, terlalu lamban untuk mengungguli pesaing yang lebih murah. Disinilah strategi keuangan Amerika beraksi, menekan negara seperti China untuk menguatkan mata uang mereka, membuat ekspor mereka lebih mahal dan barang Amerika lebih kompetitif. Tapi Beijing tak tergoda. China menghargai kendali atas yuan, RMB, dan melihat emas sebagai taruhan yang lebih aman ketimbang mengikuti permainan Washington. Desas-desus menyebut bukan hanya Bank Sentral China, tapi juga pemerintah daerah, militer, bahkan badan intelijen, diam-diam menimbun emas. Laporan resmi mungkin hanya puncak gunung es, menyembunyikan operasi yang jauh lebih besar. Kerahasiaan ini memicu kegelisahan Amerika, karena ini menandakan dunia yang semakin enggan tunduk pada perintah Amerika. Retakan pada kekuasaan dolar semakin melebar. Tren global menunjukkan pencarian pelan, tapi pasti untuk alternatif. Negara-negara menjalin kesepakatan dagang bilateral dengan mata uang lokal, mengabaikan dolar. Sistem pembayaran lintas batas China semakin populer, mengurangi ketergantungan pada jaringan yang dikuasai Amerika seperti SWIFT. Bahkan masalah ekonomi Amerika sendiri, lonjakan PHK dengan 93.000 pekerjaan hilang pada Mei, saja tertinggi sejak 2009, menunjukkan kerapuhannya. Sektor retail dan teknologi berdarah dan resesi mengintai. Penyebutan negara manipulator oleh keuangan Amerika hanyalah pengalih perhatian dari kegagalan domestik ini. Ironisnya, Amerika menuntut transparansi dari negara lain sambil menyembunyikan cadangan emas mereka sendiri dalam misteri. Fort Knox belum diaudit secara publik selama puluhan tahun. Hawkins memicu spekulasi apakah emasnya masih ada. Ketidakjelasan ini merusak kredibilitas Amerika saat menggurui orang lain soal keadilan. Dunia semakin skeptis, dan lonjakan pembelian emas global adalah peringatan keras. Cengkeraman dolar mulai longgar. Sistem baru sedang disiapkan, di mana Amerika mungkin tak lagi memegang kendali. Jika strategi keuangan Amerika gagal, dampaknya bisa dahsyat. Dunia yang meninggalkan dolar akan melonjakkan suku bunga Amerika karena permintaan obligasi Treasury anjlok. Pemerintah akan menghadapi biaya pinjaman yang melumpuhkan, inflasi bisa lepas kendali, dan kemampuan Amerika mencetak jalan keluar dari krisis akan menguap. China tahu ini dan bermain untuk jangka panjang. Analis memprediksi Beijing tak akan langsung memutus hubungan dengan dolar. Itu terlalu berisiko, tapi akan terus menimbun emas, membuat kesepakatan dagang berbasis yuan, dan memperkuat sistem pembayaran non-dolar. Ini pendarahan lambat, tapi disengaja. Kita belum sampai di titik kritis, tapi arahnya jelas. Dunia di mana dolar bukan raja, bukan sekadar perubahan teknis. Ini adalah revolusi ekonomi. Keuangan Amerika bisa berteriak dari pinggir lapangan, tapi permainan sedang berubah. Akankah tekanan mereka berhasil, atau justru lebih banyak negara yang memberontak menukar dolar dengan emas? Seberapa jauh China akan mendorong dedolarisasi demi tumpukan emas? Silakan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe untuk konten lain seputar geopolitik, teknologi, dan krisis global.